Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi adanya mental block dalam diri kita yang membuat kita stuck dan berada dalam ketakutan dan kecemasan sangat hebat terus menerus? Biasanya berapa lama? Sudah 1 tahun ini begitu. Kondisi Anda tidak berubah karena Anda tidak mengubah diri Anda. Anda membiarkan diri Anda hanyut dalam ketidakberdayaan. Ya. Anda tidak bisa mengubah nasib karena bahkan Anda tidak sadar bahwa Anda bisa memulai perubahan nasib itu dengan mengatur pikiran Anda sendiri. Banyak orang itu selalu ya gini modusnya itu. Pak Setio, pikiran saya terlalu liar, saya nggak kuasa mengatur pikiran saya. Loh, kepala-kepala Anda kok. Ya. Pengennya itu apa coba kalau ngomong gitu? Disebul. Sehingga besok pikirannya bisa anteng. Kan enak aja. Ya kalau mau pikiran anteng minum obat, sana ke psikiater. Anteng ya, Bu? Oh enggak juga, dia pernah ngalamin? Anteng karena tidur, Bu. Ya Pak Agus Nindya kalau terus merasa dirinya sampah tak jadiin kompos loh, Pak. Ya nggak usah begitulah ya. Tinggal diperbaiki semuanya. Cara berpikir perbaiki, perilaku perbaiki, sifat-sifat yang destruktifnya dihilangkan gitu ya. Sisi gelapnya diberesin dengan apa yang sudah diajarkan, ya bangkit lagi dong. Apalagi dalam sudut pandang spiritualitas, semua orang itu punya benih keilahian. Jadi seterpuruk apapun Anda masih punya potensi untuk menjadi manusia ilahi gitu. Nggak lucu lah kita sudah belajar spiritual jauh-jauh ya, sampai pada satu titik kita merasa nggak berdaya sehingga kita hanya bisa berguna kalau kita jadi asam amino, kan lucu. Terus ngapain selama ini ya. Oke, balik ke Pahan ya. Sekarang mulai dari Anda sendiri. Anda itu mau berubah nasib apa tidak? Kenapa cemas? Kenapa penuh ketakutan? Itu soal pikiran yang Anda tidak bisa kendalikan karena banyak ngayal. Nanti biasanya orang sekali lagi suka menyangkal begini kalau dikasih tahu ya. Ini saya jalan sendiri pikirannya, Pak. Saya nggak bisa kendalikan. Tiba-tiba aja saya mikir apa jadi ketakutan sendiri. Teman-teman semua, sudah jelas ya. Di dunia saat ini, di bumi saat ini kita belum bisa melakukan tukar tambah kepala. Belum bisa. Tukar tambah otak belum bisa. Ya. Jadi ini opsi yang harus kita tutup karena tidak mungkin. Yang bisa Anda lakukan adalah mengelola kepala Anda yang ada sekarang. Separah apapun itu kondisinya, serusak apapun itu sarafnya, seliar apapun itu pikirannya. Mulai dengan sebuah kesadaran bahwa Anda kalau mau bisa memperbaiki saraf Anda, bisa memperbaiki pikiran Anda, bisa mengatur pikiran Anda. Jadi, memang mulai dari kesadaran, saya punya kendali atas pikiran saya sendiri. I am the master of my mind. Dari situ baru kita akan bisa bicara. I am the master of my life. I am the master of my destiny. Jadi Anda harus sadar itu dulu. Kalau sekarang pikiran Anda loncat-loncat karena Anda membiarkan pikirannya liar, tidak pernah Anda kemudian kelola. Padahal Anda punya kendali atas pikiran Anda. Nah, biasanya sudah frustasi, pengennya ganti kepala. Masalahnya nggak ada. Kalau ada saya rekomendasi. Nggak ada di Glodok, nggak ada. Satu-satunya solusi adalah mulai belajar mengendalikan pikiran Anda sendiri. Mulai mengelola otak Anda dengan cara yang lebih benar. Yang itu nanti akan berimbas kepada emosi Anda, berimbas kepada perilaku Anda. Kayak Pahan ini kalau terus ngayal, ya nggak akan selesai-selesai. Kalau tidak memperhatikan laku hening seperti yang kita ajarkan, nggak akan beres-beres. Ya. Solusinya cuma 2, Pak. Ya, kasus kayak Bapak begini ya. 1, jalankan laku hening yang benar. Atau datang ke rumah sakit, bagian psikiatrik, atau rumah sakit jiwa. Dikasih obat.
Cuma itu solusinya, silakan Anda pilih yang mana. Mau yang mana? Tinggal pilih. Nah, kalau yang ditawarkan di Pesawat Matahari adalah memperbaiki semuanya dengan laku hening. Ya. Paling banter nanti minum jamu. Ya, itu doang. Laku hening seperti apa caranya? Ya. Kalau bicara tentang cara, tentang metode, ya, ada banyak panduan meditasi yang kita punya. Di WPM itu banyak. Anda bisa melatih diri dengan mendengarkan panduan-panduan itu. Panduan itu memberikan arahan Anda mesti ngapain aja, tinggal diikuti. Ya, gitu. Oke? Pertanyaan berikutnya dari Pak Slamet. Pak Slamet sudah selamat belum, Pak? Ini dia memang benar sih ya diungkapkan ya. Di masyarakat kita sering mendengarkan ungkapan semisal manusia makhluk yang lemah, orang yang tempat salah dan dosa. Ya, bangsa kita nggak mungkin bisa bersaing dengan bangsa-bangsa negara maju. Bagaimana sikap kita dengan perkataan tersebut? Buang. Ya. Yang ngomong itu siapa? Ya, jelas. Itu ungkapan-ungkapan yang memang ada untuk melemahkan Anda yang muncul dari para pecundang. Manusia itu makhluk yang selalu punya kemungkinan untuk menjadi berdaya dan tidak berdaya. Tergantung dari apa yang menjadi pilihannya. Manusia bisa menjadi pembangun peradaban, bisa menjadi perusak peradaban. Manusia bisa memilih menjadi sebuah, apa istilahnya ya, masyarakat yang beradab dan maju, bisa menjadi masyarakat yang terbelakang dan tidak beradab. Maka pola nalarnya harus begini. Anda manusia itu harus sadar masing-masing punya potensi keilahian di dalam dirinya. Punya peluang untuk mengakses kekuatan ilahi yang tanpa batas. Itu bukan omong kosong, itu fakta. Betul bahwa kita sebagai manusia itu tidak mesti bisa semua hal, tapi juga bukan makhluk lemah. Wong nyatanya ya, sudah terlalu banyak contoh bagaimana manusia dengan pikirannya saja menunjukkan dia itu sangat kuat. Kalau Anda punya pikiran Anda lemah, ya itu yang kejadian. Termasuk ketika kita kemudian tenggelam di dalam sugesti. Kita ini tempat salah dan dosa. Udah nanti terus menerus akan begitu. Salah melulu, dosa melulu. Ya. Saya katakan begini. Ya, sebagai manusia wajar untuk salah ketika kita ada dalam ketidaksadaran. Tetapi ketika kita sudah mulai belajar spiritual yang benar, belajar keheningan, kita bisa memilih untuk tidak salah sama sekali. Selalu ada dalam kebenaran, itu dimungkinkan. Saya juga mengatakan begini, kita sebagai manusia itu yang hidup di bumi, lahir di bumi ini, pasti pernah punya dosa ketika kita ada dalam ketidaksadaran. Tetapi kita ketika sudah mulai ada dalam kesadaran, kita bisa membereskan jejak dosa dari masa lalu dan tidak berbuat dosa lagi sama sekali. Bisa. Begitu Pak Slamet. Ya. Dan setiap negara itu punya potensi untuk maju, menjadi negara sejahtera. Asal dia dikelola dengan benar, ya, pembangunannya dilandaskan kepada potensinya, bisa maju. Kata siapa nggak bisa? Mentalitas rakyatnya dibangun, ya. Ini fakta. Di tahun 60-an yang namanya Korea Selatan itu tingkat kesejahteraannya itu tidak jauh beda dengan Indonesia. Tingkat kemajuan dalam teknologi macam-macam tidak jauh dari Indonesia. Tetapi mereka sekarang meninggalkan kita dari aspek kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi dan macam-macam. Kenapa? Ini soal proses yang berbeda. Ya. Soal rezim politik yang berkuasa, ya. Soal kultur yang dibangun dan seterusnya. Nah, artinya apa? Ya tergantung kita mau milih yang mana. Kalau mau jadi negara maju ya pasti bisa. Oh, negara yang maju itu dulunya juga tidak maju kan. Dan sebuah negara yang maju bisa tidak maju ketika dia salah kelola. Ya, begitu. Oke? Dian Teresia Harding. Ya.
Manusia itu rumit banget ya. Mas Guru, saya ingin bertanya, bagaimana mengetahui jika akal sehat kita sudah benar atau perasaan kita bekerja? Karena saat berpikir, terkadang perasaan tetap berperan. Anda itu ngerti nggak sih yang saya maksud dengan menggunakan akal sehat? Nih, saya kasih contoh sederhana, belanja. Ya, belanja ya. Anda kan ibu-ibu. Wajar kan kalau kemudian pengen belanja tas mahal atau pengen belanja branded ya, branded apa namanya? Cloth, baju bermerek yang tentu harganya dalam ukuran awam mahal. Ya. Bagaimana cara menggunakan akal sehat di sini? Ya kan tinggal Anda renungkan. Tinggal Anda pikir dengan cermat, duit Anda ada berapa? Kalau beli tas mahal, beli baju mahal itu, uangnya cukup apa tidak? Kalaupun cukup itu, baju itu, tas itu perlu tidak buat Anda? Ada nggak manfaatnya buat Anda? Itu namanya menggunakan akal sehat. Tentu saja namanya manusia pasti pengen, ya. Tapi kan saya pengen. Lah ya sudah, pengen itu diatur dengan akal sehat tadi. Iya pengen tapi punya duitnya enggak. Ya boleh pengen tapi kemudian direnungkan berguna enggak yang pengen dibeli itu. Gitu loh. Ya. Emang susah nih memahami perkataan saya kayak begini? Jelas apa tidak, Bu? Ya. Jadi saya tuh melihat kecenderungan teman-teman itu senang memperumit segala sesuatu ya. Hal sederhana aja jadi rumit, minta ampun. Terus saya mesti ngomong apa? Ya, sudah jelas ketika Anda masih hidup pasti emosi itu ada, nggak mungkin nggak ada ya. Itu makanya ada disebut sebagai impulsif buying gitu ya, keinginan membeli yang muncul impulsif gitu loh, karena pengen seneng gitu loh ya. Itu kan berarti kita hanyut dalam emosi. Nah itu harus dinalar, dipertimbangkan. Kalau saya beli ini nanti apa efeknya ke keuangan kita, berguna tidak, gitu loh ya. Oke. Rahayu Bopo SHD, apakah kita perlu menggali kemampuan kita di luar pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari? Lo ya perlu dong. Kan yang namanya pekerjaan belum tentu itu sesuai dengan passion kita, karena biasanya kita bekerja karena kepepet, bukan karena kita punya passion di situ. Ya, banyak pekerjaan itu kita geluti sebagai mode survival, mode untuk bertahan hidup. Ya. Nah, di dunia di mana kita sedang berjuang bertahan hidup ya, terus ditingkatkan keahliannya. Jangan sampai nanti kita ketinggalan zaman gitu ya. Tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, tidak bisa mengikuti perkembangan keilmuan yang ada, kita tergusur. Jangan sampai begitu. Jadi yang terbaik di bidang yang sedang Anda geluti sekarang. Tapi sambil itu kan kita bisa menggeluti pengetahuan lain. Apalagi yang memang itu passion kita, didalami. Ya. Harus dong, masa enggak? Karena orang itu pada dasarnya bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, dan banyak orang punya multi talent. Ya, gitu. Oke? Ketut Suwena. Semakin usia menuju lansia dengan dibarengi usaha meningkatkan kesadaran, apakah pikun bisa lebih parah sesuai alamiah manusia pada umumnya, Mas Guru? Pak Suwena, ya. Namanya gerak menuju tua itu natural ya. Usia bertambah itu ya, itu sudah gerak alam. Tetapi soal apakah kualitas hidup Anda itu kemudian cepat terdegradasi atau tidak, atau stabil dalam kondisi yang bagus, itu pilihan. Menua secara usia itu kepastian, tetapi menjadi pikun itu pilihan. Kenapa menjadi pikun? Ya karena kita membiarkan otak kita rusak, sistem memorinya rusak, jaringan sarafnya rusak. Ya. Tapi kalau orang betul-betul
membiasakan diri untuk hening, berpikir yang jernih, ya. Membiasakan diri untuk tetap berkarya dengan otaknya, membaca buku yang bagus, ya. Tetap bekerja sesuai dengan kemampuan yang ada. Peluang untuk pikunnya jelas lebih kecil, gitu, ketimbang yang sudah merasa ya hidup selesai lah, gitu, ya. Laku hening itu apa, Pak? Waduh, ini makhluk dari mana yang datang? ini memang ini ya, orang baru ya. Baru pertama. Oh, iya. Oke. Hening itu sama dengan meditasi. Ya. Meditasi itu apa, Pak? Meditasi itu hening. Bolak-balik ya. Hening itu sepadan dengan kata meditasi. Artinya apa? Itu adalah upaya atau tindakan untuk menjadi sadar penuh, mengarahkan perhatian kita kepada momen saat ini, di sini, dimanapun kita berada. Menjadi sadar penuh atas apa yang sedang terjadi, atas apa yang kita alami. Ya. Nah, kebanyakan manusia pikirannya itu loncat ke sana kemari. Tiba-tiba mengenang masa lalu. Tiba-tiba meloncat ke masa depan. Ya. Tiba-tiba sibuk mikirin ini itu, bagaimana, begini dan begitu. Ya. Riuh rendah pikiran kita. Kalau kita tidak membiarkan pikiran itu meloncat-loncat, mengarahkannya kepada momen saat ini, memberi perhatian kepada apa yang sedang kita kerjakan sehingga kita bisa menikmati apapun yang sedang kita kerjakan. Kalau kita mengarahkan pikiran kita untuk memberi perhatian penuh kepada aliran nafas yang natural, itu akan membuat pikiran akan tenang, akan anteng. Dan di sini pangkal kita untuk membereskan segala mental block. Di sini adalah pintu masuk kita untuk membuat kita betul-betul tidak hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan sama-sama praktek hening ya. Sama-sama kita akan bermeditasi. Jadi Anda tinggal ikuti panduan saya ya. Teori sudah saya jelaskan sekarang secara sederhana. Nanti prakteknya kita lakukan bersama ya. Gederian Adityawan, Mas Guru, bagaimana dengan Feng Shui? Rumah tidak boleh begini dan begitu. Kalau tidak dituruti akan sial. Ya terserah kalau Anda mengikutin. Ya namanya orang punya ilmu, boleh-boleh saja ya. Mencoba untuk menyesuaikan kondisi rumah dengan bagaimana konstelasi kosmik. Ya boleh-boleh saja ya. Tetapi pada prakteknya ya, penentu hidup ini banyak, saudara. Jadi daripada Anda sibuk-sibuk untuk mengubah rumah supaya sesuai dengan Feng Shui, lebih baik Anda membereskan diri Anda, membereskan sisi gelap Anda, membereskan segala kekeruhan di dalam diri Anda, ya, membereskan segala faktor penyebab kesialan di dalam hidup Anda. Itu makanya di PM ya kita tidak melecehkan yang ahli Feng Shui gitu ya, tetapi saya tidak mengajarkan ke sana ya. Nggak perlulah kalau teman-teman di PM ini untuk ikutan Feng Shui ya, rumah-rumah yang biasa aja sesuai dengan standar lah ya, udah selesai. Sisanya Anda betul-betul hening memurnikan jiwa, udah cukup ya gitu. Oke? Ya, oke. Sebentar lagi kita akan sama-sama meditasi ya. Kita tuntaskan dulu ngobrolnya. Silakan teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan lagi, saya masih beri kesempatan. Monggo. Tapi saya mau ngerjain orang dulu. Saya sekarang mau ngerjain Diangga. Udah lama kan nggak saya kerjain atau belum pernah ya. Jadi silakan duduk di kursi saya. Saya wawancara. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke. Selamat malam Pak Diangga. Malam. Jadi Diangga ini ya, pembelajar di Saudara Matahari. Usia sekarang berapa? 33. Usia 33. Secara karir terbilang bagus karena dia seorang diplomat ya. Bekerja di Kementerian Luar Negeri, pernah ditugaskan ke Kanada. Berapa tahun di Kanada? 3 tahun. 3,5. 3,5.
Oke, sekarang kembali ke Indonesia, bekerja di Jakarta. Ya. Begini, berarti kan Diangga ini secara karir kan sudah mulai menapak kemajuan. Ya. Kenapa masih butuh belajar spiritual? Kan udah keren. Ngapain diplomat belajar spiritual? Ya. Kenapa coba? Apa gunanya juga spiritual buat hidup Anda, buat karir Anda? Emang menopang ada gunanya? Silakan dijawab. Ujian loh ini, ujian. Gak boleh, belum belajar, belum ada contekan mas. Yang spontan ya nakal aja kalau nyontek. Iya, selamat malam semuanya. Jadi kalau dikaitkan dengan karir gitu ya Mas Guru, kenapa dengan kondisi karir saya sekarang itu saya pengen belajar spiritual. Yang pasti sih karena memang saya merasa bahwa karir saya sekarang ini memang apa yang saya mau gitu Mas Guru. Sesuai dengan cita-cita lah ya. Iya, tercapai lah gitu kan. Tapi ketika sudah masuk di sana, ternyata kok tidak ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Tidak sesuai dengan idealitas. Iya, Oke. seperti itu. Jadi ketika menghadapi itu, saya akhirnya merasa bahwa apa yang saya idealkan itu pun tidak tercapai karena misalnya seperti ini, lingkungan kerja gitu kan, ya namanya Kementerian Luar Negeri di lingkungan PNS gitu kan Mas Guru, lingkungan birokrasi itu ternyata ada beberapa budaya kerja yang tidak saya pernah alami sebelumnya gitu kan, dan itu saya perlu waktu untuk menyesuaikannya. Nah itu satu, karena imbasnya adalah saya ternyata juga nggak bisa fully happy gitu. Oh, jadi nggak happy ya? Nggak Walaupun happy, kalian gitu. kelihatan bagus gitu ya? Iya. Apa ya buat yang jual kelapa muda, yang jadi supir ojek, itu pasti iri sama dia, enak banget ya jadi diplomat gitu ya. Iya. Yang jadi diplomat malah nggak sepenuhnya happy. Not fully happy itu setelah ikut PM. Sebelum ikut PM itu nggak tahu seberapa happy. Ya, lanjut. Iya, itu satu. Terus kemudian secara lingkungan ya, saya peer group gitu dengan lingkungan rekan-rekan di kantor itu juga ternyata apa ya? Semua orang tuh complaining gitu. Ada complainingnya masing-masing gitu, Mas Guru. Entah Komplain itu mengeluh ya? mengeluh. Protes lah ya. Protes. Jadi kayak misalkan ternyata kerja itu ya seyogianya sesuai dengan job desk gitu kan, job desk. Jadi apa yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Terus kemudian juga misalkan kondisi finansial, ada yang ternyata masih ingin mengejar finansial, gitu, Mas Guru. Masa nggak cukup dengan gaji yang ada gitu? Iya. Dengan berbagai inilah, dengan berbagai alasannya gitu. Dan akhirnya kan kayak mendengar itu setiap hari, ternyata itu pun juga bikin sepaneng ya Mas Guru. Artinya nggak yang kok gini sih lingkungan kerja gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan keluhan-keluhan yang satu sisi sebenarnya saya nggak perlu hanyut ke sana gitu kan. Saya tinggal fokus ke diri saya. Loh kok kan saya sudah apa yang saya punya, tapi ternyata kok saya nggak happy gitu. Oke. Nah, akhirnya saya terus mempertanyakan gitu, dan ya setelah belajar di PM sih ternyata itu semua tidak hilang ya Mas Guru. Iya. Artinya masalah-masalah yang ada nggak begitu saja hilang, tetap ada. Yes, Oke. betul Mas Guru. Lalu bedanya apa dong? Artinya jadinya jadi ranah buat berlatih lagi Mas. Oh, jadi yang berubah caramu menyikapinya. Iya. Tidak lagi komplain terhadap masalah yang ada, tidak mengeluh, tidak banyak protes. Iya. Ya. Ini contoh nyata ya Mas Guru. Misalnya kan saya complaining tentang workload kerja. Itu sebenarnya salah satu hal yang saya komplain di lingkungan kerja saya. Workload banyak tapi durasi pekerjaan itu singkat gitu kan. Kayak ini tuh mustahil dikerjakan gitu. Nah, ternyata setelah saya masuk di PM dan mulai ikut di kegiatan-kegiatannya Mas Guru gitu ya di pusaka, ternyata itu semua kok sama aja. Jadi saya melihat bahwa loh, kok saya menemui hal yang sama yang saya temui di kantor gitu. Jadi
Di sini ternyata tugasnya banyak gitu ya. Sama juga. Jadi kayak istilahnya kok sama-sama aja ya gitu. Tapi yang saya bisa sikapi ini adalah ketika saya belajar di pusaka dan belajar juga jadi di di PM di pusaka, itu artinya saya belajar bagaimana lingkungan istilahnya School of Spirituality, sekolah spiritual dan sekolah pusaka ini tuh justru karena saya berlatih gitu. Karena kan feedbacknya tuh jelas gitu kan. Dan memang kalau kata Mas Guru, Mbak Ai, ini sekolah gaya-gaya militan itu emang beneran gitu. Jadi ini kayak no tolerance terhadap aduh capek pengen dipuk-puk, itu enggak gitu kan. Nah itu akhirnya saya coba pelan-pelan diterapkan di lingkungan yang enggak di sekolahnya Mas Guru gitu. Oke, jadi sebetulnya belajar di sini membuat dirimu menjadi tangguh gitu ya. Tangguh dan bisa menghandle, bisa memanage multitasking. Oh, ya gitu dong. Jadi ini sekolah spiritual tidak membuat Anda jadi malas-malasan ingin melarikan dari kenyataan enggak ya? Enggak. Jadi tadi yang poin pertama Mas Guru di awal penjelasan di Darat bahwa belajar spiritual itu bukan pelarian, itu dapat banget. Mas. Oh. Justru malah cara kita nggak akan bisa lari kemana-mana. Jadi ya hadapin gitu. Okay. Nah, saya beruntung karena ternyata PM dan pusaka ini itu jadi kayak semacam sekolah untuk menghadapi apa yang saya takuti, apa yang bikin saya gelisah, sepaneng segala macam. Ini saya latih gitu. Oh. Dan bagaimana kita punya banyak pekerjaan tetap happy gitu ya? Iya gitu. Iya. Dan ya pelan-pelan sih, walaupun sekarang juga belum se-happy gitu kan. Tapi kalau misalnya saya pikir lagi, mungkin kalau saya nggak belajar spiritual, apakah saya bisa se-chill ini saat ini gitu kan. Itu sih Mas. Oke. Terima kasih Pak Diangga. Waduh, bapaknya komentar nih. Pak Nyoman Gede Kusdiana komentar bapaknya. Oh, chill lu apa sih? Ceria. Oh, santai. Oh, chill itu santai. Hah? Sambel, sangat sambel. Oh, chill yang dimaksud Diangga tadi itu santai. Jadi bukan santai-santai males-malesan, tetapi menghadapi segala tugas itu dengan sikap yang tenang, santai, enggak kemerungsung, enggak apa namanya, enggak sepaneng gitu ya. Gitu. Baik. Ibu Ai kalau dari situ bisa bicara. Dari apa namanya laptop sendiri bisa? Bisa. Atau sini aja lah, ngapain jauh-jauh. Silakan Bu, maju ke depan Bu. Saya akan wawancara dari sini. Silakan Bu. Karena harus ada contoh nyata. Tapi bingung-bingung sih ya. Kalau yang tunjuk ya. Pertanyaannya itu loh suka tidak terduga. Ya jelas lah. Baik Bu, tolong ceritakan ke teman-teman setelah belajar spiritual ini, ya, apakah pekerjaannya berkurang atau tambah banyak? Sekarang menjabat sebagai apa saja. Dan ini terbayangkan tidak di masa lalu. Yang kedua, dengan segala pekerjaan yang Ibu sebutkan nanti itu, Ibu bisa mengatasinya, ya, bisa mengerjakannya tetap happy atau malah jadi lemah tak berdaya. Silakan. Wah, ini nih. Dulu saya kan kerja ya di kantor, sangat rutin sekian 20 tahun lah ya gitu. Saya tuh seorang karyawan gitu ya. Kerjanya dan dari jam 7 pagi sampai sore, habis itu saya ngajar yoga. Jadi pekerjaannya saya itu aja udah, dan itu tuh bagi saya udah sudah sangat penuh hari-hari saya, udah sangat nggak mungkin lagi bisa ditambahin dengan pekerjaan lain gitu ya. Gitu. Jadi begitu belajar spiritual, belajar meditasi, lalu kemudian tidak lama kemudian saya mengajukan pensiun dini. Ya, ada program nih di kantor karena memang perusahaan saya dulu mau diakuisisi oleh perusahaan lain gitu. Jadi karyawan-karyawannya ditawarin gitu ya. Siapa yang mau ngambil program pensiun dini gitu. Nah, terus saya mengajukan lah istilahnya. Mengajukan, lalu akhirnya disetujui gitu ya pengajuannya. Jadi saya pikir dengan saya keluar dari
kantor, saya lebih santai. iya gitu. Jadi saya benar-benar udah membayangkan hidup saya walaupun belum usia pensiun dulu Akan banyak santuy di pantai. Iya, di pantai. gitu. Kan saya ngajar yoga ya. Jadi saya guru yoga, guru aerial. Jadi saya punya hobi lah gitu. Jadi saya pikir, oh ya udah saya akan hidup dengan sederhana, nggak makan gaji kantor lagi gitu. Saya cukup dengan ngajar-ngajar dan saya akan nomaden aja gitu, bisa ngajar di sini, di situ gitu ya. Pokoknya saya sudah membayangkan kehidupan yang santai, rileks. Dalam sehari mungkin saya hanya ngajar 1-2 kelas atau mungkin Kalau tidak sama istilahnya sekali. sekarang tuh apa namanya? Slow living. Slow living. Oh, cita-citanya slow living. Belum kenal dulu ya, belum kenal slow living. Tapi saya pikir saya akan terlepas dari dunia korporasi intinya gitu ya, korporasi yang menurut saya sangat sangat rutin dan sangat robotics ya zaman dulu. Gitu. Lalu sekarang Jadi apa yang terjadi? Coba. sekarang Pelanggan. sekarang saya direktur di Persaudaraan Matahari. Lalu saya juga direktur utama di sebuah perusahaan retail namanya Pasar Gemaripa. Lalu saya seorang direktur keuangan juga di PT Avalon Semesta Konsultama. Lalu saya juga jadi direktur utama lagi di salah satu perusahaan agrobisnis PT Bumi Nusantara Gemaripa. Terus baru-baru ini saya diangkat. Aduh, ya ampun. Diangkat menjadi sekretaris jenderal dari Perkumpulan Pusaka Indonesia. Jadi sebuah perkumpulan non-profit ya, yang Jadi masih satu jabatannya payung. ada Berapa tadi ya? PM, Avalon, Pasar Gemaripa, Bumi Nusantara, Pusaka. 5 sampai 5 ya. 7 lah. Oh iya, 6 ada sampai lagi saya juga. Wow. 6. Oke. Ya. Jadi sekarang masih slow living nggak? Saya merasa slow sih. Nggak jeblok kepalanya. Sejauh ini ternyata enggak ya. Ternyata secara tidak disangka-sangka saya tetap merasa slow, chill. Ya, kayak Diangga. Dari Diangga gitu ya, dengan workload yang sangat tinggi berkali-kali lipat dari ketika waktu saya bekerja di Oh, jadi korporasi. banyak pekerjaan tapi bisa merasa santai gitu. Itu gimana ceritanya? Bukannya orang kalau untuk santai semalas-malasan. Ternyata Iya, Iya. ini perlu disebar luaskan ini. lah ini makanya. Iya. Lah ini makanya saya sih ya ini manfaat dari laku hening ya, laku meditasi saya. Saya dari 2019 saya sudah berlatih meditasi dengan metode ini ya. Jadi sekarang saya sedang memanen hasilnya gitu ya. Ternyata ternyata saya mampu untuk bermultitasking sekian banyak, dan ternyata saya mampu mengerjakan hal-hal yang dulu saya nggak berpikir saya punya kompetensi di bidang ini gitu ya. Ya tentu semua saya bukan tenaga yang ahli banget gitu ya. Misalkan saya menjadi sekjen di Perkumpulan Pusaka, ini NGO ya kan. Saya belum pernah kerja di NGO dan bidangnya yang sangat lingkungan hidup gitu ya, environmental gitu. Saya sama sekali nggak punya pengalaman. Jadi memang saya memposisikan diri sebagai saya belajar gitu. Saya magang lah gitu ya. Saya belajar bersama teman-teman gitu, dan bahkan saya belajar dari ahli yang ada di dalam perkumpulan juga gitu. Jadi saya memang menjadi punya kemampuan untuk memanajerialkan sebuah organisasi gitu. Makanya ya itu ya akhirnya saya ditunjuk lagi gitu ya, karena ya teman-teman sih belum ada yang siap. Oke, Gitu lah. kan ada satu lagi pekerjaan jadi penulis sekarang. Oh Itu iya. gimana tuh bisa tiap hari nulis? Aduh ya itu juga ya ampun.
Itu juga Kecepatan lucu kita ya. membaca dengan kecepatan menulis tetap lebih tinggi kecepatan menulisnya. Iya. Itu Belum selesai kita baca dari tulisan baru. Gimana tuh? Aduh ya itu juga sebuah keajaiban dunia sih ya yang saya alami. Saya kalau ketemu sama guru bahasa waktu zaman SMA kayaknya saya harus memberikan sebuah sebuah penghargaan sama beliau, karena dulu saya paling anti ya sama pelajaran bahasa Indonesia. Suruh ngarang tuh saya pasti mules, sakit perut gitu ya. Setiap ujian bahasa Indonesia tuh suruh ngarang sekian ratus kata tuh wah, rasanya mau pecah kepala gitu. Jadi dan emang saya nggak pernah menulis sebelumnya gitu, paling banter menulis email gitu ya, udah gitu ya, pokoknya standar sejauh kebutuhan ketika bekerja saja gitu. Terus sekarang ternyata banyak momen kontemplatif yang saya dapatkan sebagai pengalaman otentik kan. Nah itu saya tuangkan ke dalam tulisan gitu. Dan kemarin memang saya juga belajar menulis gitu ya. Jadi kita punya teman di Pusaka kan ada kursus jurnalis tuh menulis. Saya ikut, jadi saya belajar karena kita banyak ahli menulis di perkumpulan ya. Jadi saya belajar sama mereka. Terus awalnya masih sangat berbet lah ya. Mungkin sekarang juga saya belum sempurna ya. Tapi ya udah, saya cuma berusaha menuangkan apa yang saya refleksikan ke dalam tulisan gitu. Kok terus akhirnya ya gitu ya, ngalir aja gitu. Habis nulis ini tiba-tiba ada ide lagi sesuatu gitu ya. Akhirnya nulis lagi, dapat satu judul gitu ya. Jadi saya di lembar kerja saya tuh udah ada beberapa judul yang ngantri untuk di-sharing gitu. Dan itu ide-ide itu munculnya justru dari interaksi saya selama sehari-hari gitu ya. Saya sehari-hari berinteraksi sebagai pamomong misalnya kan, saya selalu ngobrol ya sama teman-teman yang saya bimbing. Tentu akhirnya menjadi momen reflektif untuk diri saya sendiri, sehingga saya bisa membuat tulisan-tulisan itu gitu. Jadi walaupun tulisan yang bertajuk spiritual murni maupun yang tentang human development, pengembangan diri gitu ya, pengembangan diri, terus leadership, itu juga semua asalnya dari interaksi ya, dari interaksi dan apa yang saya pelajari dari buku, dan lalu pengalaman apa yang saya dapatkan selama saya magang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Tulus ya. Aduh. Jadi teman-teman semua, silakan Anda perhatikan sendiri ya, bagaimana belajar spiritual itu membuat kita menjadi penuh daya, bukan malah menjadi tidak berdaya. Belajar spiritual membuat kita menjadi rajin, menjadi banyak kerja, bukan jadi malas-malasan nggak ada kerjanya. Ya. Belajar spiritual membuat kita sanggup untuk mengerjakan berbagai hal sekaligus. Ya. Tapi tidak kepalanya menjadi jeblok, menjadi pengen pecah, tetap kita sukacita. Dan juga semua beres pada akhirnya. Ya. Gitu. Dan ini yang sebetulnya kita harapkan Anda juga bisa mengalaminya. Gitu, ya. Nah, tetapi harus dicatat teman-teman semua, kemampuan dalam berkarya, dalam bekerja ini, itu pasti punya hubungan dengan tingkat kesadaran yang semakin tinggi. Ya. Ketika Anda semakin murni jiwanya, level of consciousness semakin naik, Anda semakin bisa memberdayakan segala potensi dalam diri, semakin bisa mengakses kekuatan adikodrati, kekuatan ilahi. Anda menjadi makin cerdas, ya, menjadi makin pintar, bahkan kita bisa nyebutnya malah menjadi jenius. Anda punya kemampuan strategik, kemampuan analitik yang makin keren, ya. Kemudian juga di level praktis, kemampuan manajerial, kemampuan leadership itu juga meningkat dengan sangat drastis. Itu mestinya belajar spiritual itu begitu, bukan membuat orang jadi malas-malesan, halu, nggak tanggung jawab gitu ya, bukan. Ya, gitu. Ya. Oke, jelas. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum nanti kita sama-sama meditasi. Ini apa ini Pak? Nyomankus ini tanya apa ini? Oh ini, Anggara.
bagaimana cara membedakan mental block dengan inner child? Apakah sangat berdampak pada meditasi apabila masih ada penyakit mental tersebut? Gini, ya. Mental block itu kan tentang cara berpikir. Cara berpikir yang mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi karakter kita. Tentu saja ada beberapa mental block yang akarnya adalah inner child. Akarnya ada luka batin ketika kita masih kecil. Misalnya begini. Ada anak yang selalu dibully, ya, dianggap nggak bisa lah, kamu bodoh lah gitu ya. Itu kan menjadi inner child, menciptakan luka batin kan. Dan luka batin itu akan terinternalisasi. Sehingga nanti ketika besar, dia punya self esteem yang rendah, dia punya rasa penghargaan pada diri yang rendah. Saya memang nggak bisa, saya bodoh gitu. Ya. Nah tentu saja kalau ini tidak Anda bereskan, ya, kehidupan Anda akan sulit berkembang, Anda sulit untuk bahagia, dan secara spiritual Anda susah untuk berkembang maju. Justru solusinya adalah ya dengan meditasi, dengan hening. Meditasi, hening, dijalankan dengan sebaik-baiknya akan membereskan semua ini. Ya. Membereskan inner child, membereskan luka batin yang muncul ketika kita kecil. Ya. Membereskan juga yang namanya mental block tadi. Tapi ya bolak-balik mental blocknya dibongkar dulu. Maksudnya kita diskusi begini kan untuk membongkar mental block. Kalau itu nggak dibereskan ya nggak bisa. Ini saya kasih contoh ya. Mbak Tuti, Mbak Hati nih ya, ini kan lagi down ya istilahnya itu ya, lagi tingkat kesadarannya menurun ya, semangatnya lagi kendor ya. Dan kemudian apa sih pangkalnya? Di antaranya karena ada mental block, saya ini bodoh, saya nggak bisa, saya bukan orang pinter gitu ya. Udah menjudge diri begitu, itu akan mempengaruhi semua hal yang lain. Jadi meditasi juga susah, bekerja juga tidak bisa optimal gitu. Makanya tadi saya bilang dibongkar dulu, jangan punya penilaian yang jelek terhadap diri sendiri kayak begitu. Ya. Sudah, pokoknya lakukan yang terbaik. Ya, Anda sadari bahwa setiap orang itu punya potensi, bisa bertumbuh potensinya. Ya, begitu. Ya. Oke. Oke. Apakah bisa menghapus mental block jika rajutan karma masa lalu masih menghendaki mental block itu? Lu gimana sih? Mental block itu dari cara berpikir Anda, ya, di masa kini maupun di masa lalu. Gitu. Yang nggak dia menghendaki begitu, itu konsekuensi dari cara berpikir yang salah baik di masa kini maupun di masa lalu. Itu harus dibongkar, diberesin di masa kini. Jangankan mental block, dosa aja bisa diberesin. Yang namanya dosa, mental block itu kan bagian dari ilusi. Ya. Luka batin, watak angkara bisa dibereskan, nggak ada cerita. Kita kan memang hanya menjalankan karma. Anda itu kebanyakan ngayal kayak begitu itu. Ya. Rajutan karma itu menentukan nasib masa kini. Supaya nasibnya bisa berubah, maka harus diberesin. Gitu. Ya. Jelas? Oh, oke. Mbak Tuti Wijayanti, matur nuwun Mas Guru, sekarang lebih semangat lagi. Ya, harus dong, nggak boleh enggak. Anda yang baru pertama kali kenal dengan saya, dengan Persaudaraan Matahari, atau baru betul-betul bergabung di webinar kali ini, bisa menjadikan pengalaman ini sebagai sebuah pengalaman otentik ya, untuk kemudian mengambil sikap, untuk mendapatkan inspirasi tentang bagaimana jalan mengubah nasib, bagaimana membuat Anda menjadi berdaya, membuat Anda menjadi bahagia. Ya. Jadi di sini kita belajar tentang spiritualitas yang murni. Anda dibimbing untuk menjadi murni jiwanya, murni pikirannya, murni perasaannya. Ya. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di Persaudaraan Matahari, ya, yang sudah lama maupun baru, ya tentu Anda harus menyegarkan kembali pengertian Anda, semangat Anda. Yang sudah mulai melempem, ya bangkit lagi. Ya, yang pasti memang ini pembelajaran seumur hidup. Ya.
Dan ini bukan pelajaran yang cocok buat mereka yang cemen ya, yang gampang menyerah, gampang mutung, kabur ya. Ini nggak cocok sama sekali. Ini pelajaran yang akan cocok buat mereka yang punya ketangguhan, cocok mereka yang tidak gampang menyerah, cocok buat mereka yang nalarnya terbuka, nalarnya cukup sehat untuk mengerti bahwa ini cara yang sebetulnya sangat presisi, sangat tepat, sangat benar ya untuk membuat hidup ini menjadi keren ya. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh mau mencapai kehidupan yang surgawi ya, kehidupan yang mengasihkan, yang keren, yang penuh kebahagiaan, banyak karya gitu ya, ya jalani pelajaran ini dengan sepenuh hati ya, termasuk yang sangat fundamental ya. Anda harus bisa mempraktekkan cara hening yang saya ajarkan dengan benar. Jangan merasa cukup, oh saya udah meditasi sekian kali sehari loh. Ya iya, itu oke-oke aja. Tetapi ini nih bukan kayak orang ritual ibadah sekian kali selesai, bukan. Jadi per momen Anda hening meditasi itu harus benar, harus penuh penghayatan. Anda ada kepasrahan, kualitas heningnya bagus, baru membawa dampak. Bukan asal udah loh tugas saya meditasi selesai, bukan begitu ya. Mereka yang berhasil itu yang totalitas sungguh-sungguh dalam menjalankan meditasi dengan cara yang saya ajarkan, bukan cara yang Anda karang-karang sendiri atau cara yang Anda biaskan pengertiannya, digatok-gatoke, disambung-sambungin, cocokin dengan metode yang pernah Anda pelajari masa lalu, gak ketemu. Dan di sini juga kemudian ada metode ya, metode journaling ya. Bagaimana Anda diajak untuk menuangkan lewat tulisan apa yang Anda alami ketika meditasi ya. Apa perenungan Anda dalam keseharian, apa kesadaran yang tumbuh tentang sisi gelap yang ada pada diri Anda ya. Apa harapan-harapan Anda. Gitu loh, journaling itu begitu. Bukan sekedar nulis saya meditasi jam sekian. Bukan begitu saudara ya. Jadi ini tentang bagaimana Anda mengungkapkan saya tapi kan gak bisa nulis. Nah ini blocking, namanya mental block ya. Sudah tuliskan yang Anda bisa betul-betul alami itu apa aja. Soal nanti kosakata kurang keren ya, atau tata bahasa belum memenuhi ide gak penting. Yang penting bisa cerita aja dulu sebisa-bisanya gitu loh. Jadi mari yang sudah mulai loyo bangun lagi ya. Yang sudah kadung keluar karena lelah ya sudah biarkan ya. Biarkan saja sesuai dengan apa yang dipilihnya, kan resiko ditanggung sendiri ya. Yang pasti saya belum pernah melihat ada orang keluar dari ajaran keren ini kemudian menjadi keren juga. Belum pernah ketemu gitu ya. Pasti jadi amnesia, udah nggak ngerti lagi yang penting, yang nggak penting ya, udah nggak ngerti lagi cara hening yang benar, udah ngawur aja udah. Itu yang saya bisa saksikan ya. Jadi maka yang masih bertahan tuh ya jangan sembrono ya. Ayo bangun bangkit ya, demi keselamatan jiwa Anda sendiri ya. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi dalam webinar di hari Kamis ya. Kalau saya nggak keluar kota ya kita webinar tempat ini, jadi silahkan pada datang. Kalau saya keluar kota ya mbok ya datang juga. Kalau saya nggak ada di sini itu katanya sepi tempatnya. Ya, oke. Selamat bertumbuh buat semuanya. Selamat betul-betul memperbaiki diri lewat jalan keheningan. Sampai jumpa, sayonara ya. Selamat malam semua. Pasordaran Matahari, Fraternity of Pure Light.